Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Kali ini kita bahas mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dan program cerdik. Untuk PHBS sendiri atau perilaku hidup bersih dan sehat ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2269 garing Menkes garing per garing 11 Romawi garing 2011 dibagi menjadi 5, yaitu PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, PHBS lingkungan atau tempat umum, PHBS sarana kesehatan, dan PHBS tempat kerja. Untuk PHBS rumah tangga itu ada 10 indikator. Yang pertama, persalinan ditolong tenaga kesehatan. 2, bayi mendapat ASI eksklusif. 3, menimbang bayi dan balita. 4, menggunakan air bersih. 5, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6, menggunakan jamban sehat. 7, memberantas jentik di rumah. 8, makan buah dan sayur setiap hari. 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan 10, tidak merokok di dalam rumah. Kemudian untuk indikator PHBS sekolah ada 7. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. 2, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. 3, menggunakan jamban sehat. 4, membuang sampah di tempat sampah. 5, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. 6, tidak meludah sembarangan tempat. 7, memberantas jentik nyamuk. Kemudian PHBS lingkungan atau tempat umum ada 6 indikator. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. 2, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah. 3, tidak merokok. 4, tidak mengkonsumsi nafsa. 5, tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang ke-6, memberantas jentik nyamuk. Kemudian untuk PHBS di sarana kesehatan, yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menggunakan jamban sehat. 3, membuang sampah di tempat sampah. 4, tidak merokok. 5, tidak menggunakan nafsa. 6, tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang ke-7, memberantas jentik nyamuk. Kemudian untuk PHBS di tempat kerja ada 8 indikator. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. 2, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. 3, menggunakan jamban sehat. 4, membuang sampah di tempat sampah. 5, tidak merokok. 6, tidak menggunakan nafsa. 7, tidak meludah di sembarang tempat. 8, memberantas jentik nyamuk. Itulah 5 perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dilakukan oleh kita semua dan sering keluar juga pada SKP tenaga kesehatan. Kemudian untuk program cerdik ini adalah program dari Kementerian Kesehatan yang merupakan langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Untuk cerdik sendiri itu adalah singkatan. Jadi C-nya cek kesehatan secara berkala, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin olahraga, D-nya diet sehat dengan kalori seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Untuk cek kesehatan secara berkala sendiri ini ada 7 cek yang harus dilakukan secara berkala. Yang pertama, cek tekanan darah. Kedua, cek kadar gula darah. 3, cek lingkar perut. 4, sadari. 5, cek kolesterol total. 6, cek arus puncak ekspirasi. Dan terakhir, deteksi dini kanker leher rahim. Untuk yang pertama, cek tekanan darah. Tekanan darah adalah salah satu cara deteksi dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Kemudian untuk cek kadar gula darah, ini cek kadar gula darah menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya membantu mendeteksi masalah diabetes. Dan cek lingkar perut, ini lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Kemudian untuk cek kolesterol total, ini ada beberapa kolesterol yang harus dicek, terdiri dari LDL, HDL, dan trigliserida atau lemak yang dibawa dalam darah berasal dari makanan yang kita makan. Kemudian untuk kelima, cek arus puncak ekspirasi. Arus puncak ekspirasi adalah salah satu cek kesehatan dalam uji fungsi paru. Pengukuran ini biasa dilakukan pada penderita asma atau berbagai penyakit obstruktif lainnya untuk menilai kemampuan paru. Kemudian keenam, deteksi dini kanker leher rahim. Ini cara yang paling umum untuk deteksi dini kanker leher rahim adalah dengan melakukan pilihan pemeriksaan berkala, yaitu tes pap smear atau tes IVA. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sadari atau periksa payudara sendiri.
Pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan perempuan sejak berusia 20 tahun karena dengan melakukan pemeriksaan dini inilah kanker payudara bisa dicegah dan risiko yang lebih tinggi akan lebih mudah bila Anda melakukan pemeriksaan payudara sendiri sehabis mandi. Gerakan meraba atau memijat lembut lebih mudah karena masih adanya sabun yang menempel di kulit. Itulah tadi beberapa hal yang berkaitan dengan PHBS dan cerdik yang pastinya sangat sering keluar pada SKB Formasi Tenaga Kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.